Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di siang ini kelompok kami akan membahas mengenai struktur organisasi dari perusahaan Puma. Langsung saja dimulai dari perkenalan anggota. Saya Karen Kalisa dengan NPM 158. Saya Mahendra NPM 162. Satu Bung Grandan NPM 187. Saya Lutfi Diansa NPM 185. Saya Marvel Adityo NPM 176. Saya Veronica NPM 154. Saya Muhammad Mazhar Saputra NPM 161. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kemunculan dari Puma, yaitu pada tahun 1924 yang didirikan oleh Rudolf dan Adolf Dassler yang membuka perusahaan yang bernama Gebrüder Dassler Surfabrik di kampung halaman mereka, Gerogener, Jerman. Awal mula berdirinya Puma hanya sebatas pada produksi sepatu harga saja. Di dalam kota, mereka bukan satu-satunya pabrik sepatu yang ada, melainkan banyak pabrik-pabrik kecil tersebar di seluruh kota. Rudolf bersaudara dengan Adolf Dassler memulai pabrik pertamanya berada di rumah orang tua pada tahun 1919. Kemudian pindah ke fasilitas yang layak pada tahun 1924. Dalam beberapa tahun pertama, keduanya mendapatkan ketenaran yang dimana produksi pertama mereka dipakai oleh ajang olahraga di Berlin pada tahun 1936. Pada waktu itu, peraih medali emas ke Olimpiade Jesse Owens memakai sepatu buatan dua bersaudara itu. Yang dampaknya saat itu banyak atlet kelas dunia mulai melirik produk buatan Dassler dan merupakan salah satu terobosan internasional mereka. Lanjut dulu. Setelah Dassler bersaudara berselisih dan berpisah, Rudolf Dassler pindah ke apartemen milik keluarga dan bersama dengan 14 karyawan. Dia mengubah fasilitas penyimpanan ini menjadi sebuah pabrik dan mendirikan perusahaan sendiri. Pabrik Rudolf Dassler Ruda didaftarkan sebagai bisnis pada Januari 1948 dan mulai beroperasi beberapa bulan kemudian pada 1 Juni 1948. Butuh sampai 4 bulan lagi hingga merek Puma lahir pada 1 Oktober 1948. Puma terdaftar di kantor paten dan merek dagang Jerman pada bulan Desember 1948. Dalam sebuah surat kepada mitra dan pelanggan, Rudolf Dassler mengumumkan keputusannya untuk menamai perusahaannya menjadi Puma Fabrik Rudolf Dassler. Rincian perusahaan baru ditambahkan ke daftar komersial Jerman pada 14 Januari 1949. Baik. Saya dan Mahendra akan menjelaskan investor dari Puma AG. Puma AG memiliki berbagai investor, termasuk investor institusional dan individu. Investor institusional cenderung mengikuti strategi investasi jangka panjang, sedangkan investor individu dapat melakukan transaksi yang lebih sering dan berubah-ubah tergantung pada situasi pasar. Sebagai perusahaan publik yang terdapat di Bursa Efek Frankfurt di Jerman, siapa saja yang akan membeli saham Puma akan menjadi investor dalam perusahaan tersebut. Beberapa investor akan dijelaskan oleh Mahendra. Baik, melanjutkan daripada Maul, beberapa investor terkenal dari Puma AG antara lain Artemis, sebuah perusahaan investasi yang dimiliki oleh keluarga Pinault dari Prancis, dan Kering, perusahaan induk yang juga dimiliki oleh keluarga Pinault dan memiliki saham mayoritas dalam Puma AG. Selain itu, ada juga investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi yang memegang saham Puma. Namun informasi terkait pemegang saham terkini dan struktur kepemilikan Puma sendiri dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada perubahan yang terjadi di pasar saham dan keputusan investor.
Oke, saya lanjutkan. Di sini terus ada struktur organisasi dari Puma. Puma menggunakan struktur organisasi U-form atau yang dikenal sebagai struktur fungsional. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menyusun operasi bisnisnya di seluruh dunia. Nah, di sini dapat beberapa kelompok fungsional Puma yang meliputi keuangan, sourcing, dewan pengawas, terus ada kantor CEO. Nah, ada juga lebih dari 100 anak perusahaan yang melakukan berbagai tugas di tingkat lokal, seperti administrasi, distribusi, pemasaran, terus ada pengembangan produk. Terus struktur organisasi Puma terdiri dari 3 divisi berbasis produk, yaitu alas kaki, pakaian jadi, dan aksesoris. Ada juga 3 divisi geografis, yaitu ada di Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Terus di sini saya jelaskan basic produksinya Puma. Puma merupakan brand sepatu asal Jerman yang pada awalnya hanya berfokus menyediakan sepatu olahraga saja. Terus brand ini berdiri pada tahun 1924, itu pun meraih kesuksesan besar. Sejak produk sepatunya dipakai dalam ajang olahraga Olimpiade Berlin tahun 1936, namanya semakin berkibar saat Puma menjadi sponsor resmi sejumlah klub sepak bola. Terus habis itu kini Puma telah mendistribusikan produknya ke lebih dari 120 negara di dunia, ya termasuk Indonesia. Penerus Rudolf Dassler, yaitu Armin Dassler, berhasil membawa Puma sukses mendirikan pabrik di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Austria, dan Australia. Pabrik produsen sepatu Adidas juga merupakan perusahaan dengan skala yang besar dan terkenal di wilayah Kabupaten Brebes. Terus di sini Puma juga menambahkan bisnis aparel. Selain menyediakan sepatu, Puma juga menghadirkan produk seperti pakaian, terus aksesoris, peralatan olahraga untuk pria, wanita, hingga anak-anak. Koleksinya pun beragam, antara lain sepatu, sandal, yang banyak klasik sweats, lifestyle, running, boots, terus ada basketball, sama motorsport. Pakaiannya juga ada kaos, jaket, hoodie, sweatshirt, terus dress, outwear, serta celana. Aksesorisnya ada headband, topi, tas, kaos kaki, jam tangan, dan lain-lain. Terus kelebihan dari sepatu Puma itu modelnya simple tapi fantastis. Puma juga terkenal dengan desain sepatu yang simple, jadi selain dipakai olahraga, sepatunya itu juga bisa dipakai sehari-hari serta nyaman juga. Menggunakan teknologi produksi vulkanisir yang canggih sejak 1960, sehingga mampu menghasilkan sepatu berkualitas tinggi. Yang terakhir saya akan membahas kenapa atau apa faktor yang membuat Puma itu bertahan dan berkembang. Jadi itu ada beberapa faktor yang membantu Puma bertahan sampai saat ini. Itu inovasi produk. Yang pertama, Puma itu selalu berusaha untuk terus mengembangkan produk-produk baru dan inovatif, baik dalam desain maupun teknologi. Puma juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk-produknya itu tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu ada branding. Puma itu juga memiliki citra merek yang kuat dan dikenal di seluruh dunia. Mereka itu juga seringkali bekerja sama dengan selebriti, atlet, dan desainer untuk meningkatkan visibilitas merek dan menghasilkan produk-produk yang menarik. Yang ketiga ada komitmen terhadap keberlanjutan. Puma mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa operasi bisnis mereka ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka telah mengembangkan program-program untuk
mengurangi jejak karbon, dan meminimalkan dampak lingkungan. Yang keempat, kemitraan dan organisasi olahraga. PUMA memiliki kemitraan dengan beberapa organisasi olahraga terkemuka di dunia, termasuk Liga Sepak Bola Inggris dan Tim Sepak Bola Nasional Italia. Kemitraan ini membantu meningkatkan exposure merek dan memperluas jangkauan merek. Yang kelima ada diversifikasi produk. Selain sepatu olahraga, PUMA juga menawarkan pakaian, tas, dan aksesoris lainnya yang membantu merek untuk menjadi lebih diversifikasi dan memperluas jangkauannya ke segmen pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor di atas telah membantu PUMA bertahan dan berkembang di pasar yang sangat kompetitif. Oh iya, saya juga mau menambahkan buat di struktur organisasinya itu, dalam hal tata kelola perusahaan, PUMA tuh punya sistem manajemen dan pengawasan yang ganda juga. Terus ada 4 anggota dewan manajemen yang terdiri dari Chief Executive Officer, Chief Sourcing Officer, Chief Commercial Officer, sama Chief Financial Officer. Habis itu juga ada dewan pengawas yang beranggotakan 6 orang, yaitu konsultan manajemen sama perwakilan karyawan. Nah, kalau di grup fungsional utama di PUMA itu juga ada kantor CEO, keuangan sama sourcing. Selain itu juga PUMA secara langsung atau tidak langsung punya lebih dari 100 anak perusahaan yang melakukan tugas di tingkat lokal. Terus tugas-tugas ini terkait dengan pengembangan produk, distribusi, sumber, pemasaran, sama administrasi. Aku aja yang nutup. Ya, kayak mana nutupnya? Oh bentar. Ya udah. Sekian diskusi kelompok dari kami. Maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.